selamat siang. Bagaimana kabarnya, Lia? Halo, selamat siang Pak. Kabar baik Pak. Bagaimana kabar Pak Budi? Kabar saya baik. Gimana kegiatan kamu hari ini? Kegiatan saya ya seperti ini saja Pak, dan di rumah saja. Tapi saya bersyukur karena di rumah aja jadinya kita bisa berkembang melalui apa yang ada, melalui handphone, melalui laptop, kita bisa menemukan kayak inovasi baru gitu Pak. Inovasi baru ya. Saya mengucapkan terima kasih Lia. Yang pertama, kita bisa tatap muka di sini. Kemarin sudah menghubungi untuk janji konsultasi. Baru bisa terlaksana hari ini. Mudah-mudahan keluargamu dan keluarga dalam keadaan sehat semua. Di COVID ini keluargaku kayak ayo pakai masker, kemana-mana pakai masker ya, jangan lupa bawa hand sanitizer gitu loh Pak. Terus juga oh ya Pak, aku tuh ya Pak rasa seneng banget loh kenal Pak Budi. Soalnya Pak Budi tuh kayak, jadi kalau aku cerita sama Pak Budi tuh kayak cerita sama teman gitu loh Pak. Biasa udah deket banget, padahal kita kan belum pernah ketemu ya Pak. Tapi kayak sih kayak udah akrab aja gitu loh Pak. Berarti kita klik ini Lia. Saya juga ngelihat kamu dan teman-teman yang lain itu ya kayak sudah klik sih gimana, udah berasa kayak kenal lama. Dan menurut saya teman-teman angkatan kamu termasuk kamu juga mereka semua rata-rata baik dan kayaknya hampir semua punya potensi masing-masing ya. Hanya perlu diasah aja itu. Iya kan, karena kan kayak saya gitu cerita-cerita sama teman-teman aku kayak bilang, ih bosen ya di rumah terus, pengennya berangkat nih, pengennya sekolah offline nih. Nah ternyata teman-teman aku juga ngerasain itu Pak. Terus juga mereka tuh sama aku kan sharing-sharing gitu, kayak cerita hobinya apa gitu kan. Terus ternyata mereka tuh banyak hobi-hobi yang menarik Pak. Belum tentu aku juga bisa kayak mereka. Kayak misalnya ada nih teman sekelas aku namanya Anu, dia tuh hobinya modifikasi motor. Terus juga ada si Clement, dia hobinya tuh kayak main piano gitu. Terus juga ada Anet, dia hobinya tuh berbahasa asing gitu loh Pak. Jadi benar-benar kayak wah ternyata teman-teman aku tuh hobinya tuh menarik banget loh. Belum tentu aku juga bisa kayak mereka. Iya, itu potensi masing-masing ya. Saya juga cukup bangga juga bisa mendampingi kamu dan teman-teman yang lain berkaitan dengan potensi masing-masing. Ini kan kita sudah ada janji konsultasi sebelumnya. Sebelumnya Lia sudah pernah konsultasi? Saya konsultasi gini saya belum pernah, tapi dengar-dengar dari kakak kelas saya kalau Pak Budi itu biasa konsultasi sama murid-murid gitu, kayak misalnya ada kendala atau gimana, murid-murid itu biasa konsultasi secara online atau offline sama Pak Budi, dan itu katanya tuh menarik banget kata mereka. Jadi kita bisa dapat poin-poin penting yang diajarin dari Pak Budi. Jadinya aku kayak tertarik gitu loh Pak. Apalagi di COVID ini aku banyak kendala kayak kok aku jadi begini gini. Nah aku pengen cerita nih sama Pak Budi. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan masalah yang kamu hadapi Lia, sekarang saya akan coba menjelaskan dulu berkaitan dengan konseling ini. Adalah bantuan profesional yang diberikan saya selaku konselor terhadap Lia selaku klien gitu, dengan interaksi individu secara terbuka. Supaya apa? Supaya nanti Lia punya pemahaman diri yang lebih, membantu kemampuan mengontrol diri juga, dan mengarahkan diri untuk apa ya? Ada hal yang bisa Lia manfaatkan ke dalam diri Lia, memperbaiki tingkah laku atau apa, nanti kan tergantung kasusnya, tergantung masalah yang akan kita bahas. Misalnya nanti mengurangi intensitas masalah, mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam tujuannya Lia, dan itu semua nanti akan kita kupas di sini. Dan waktu yang akan kita gunakan nanti berkaitan dengan konseling ini biasanya itu 15-30 menit. Nanti kita menyesuaikan aja dengan pembahasan kita di session ini. Dan satu lagi, ini ada kode etik ya. Jadi ada kode etik yang akan kita pegang sama-sama sebenarnya. Semua pembahasan yang kita kupas hari ini itu akan dirahasiakan. Jadi hanya kita bahas di ruang ini, di ruang Zoom ini. Sudah tidak, kalau nanti di luar ya kita sudah tidak membahas itu. Jadi semua informasi ini, misalnya nanti ada hal yang bersifat pribadi kan, mungkin risih ya kalau sampai ada pembahasan di luar ya, makanya cukup di konseling ini. Nah sampai di sini sudah bisa dipahami Lia berkaitan dengan konseling ini? Sudah. Oke, kalau memang sudah bisa dipahami, berarti kita coba segera mulai konseling ini
dengan cara yang profesional ya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan tadi, kamu bisa mulai menceritakan segala sesuatunya dengan terbuka. Silakan ya. Jadi gini Pak, sekarang kan di era COVID gini kan, apalagi aku sendiri tinggalnya kan di Sukayaja. Nah, Sukayaja kan maksudnya Kabupaten Banyumas tuh Pak. Lah sekarang ini lagi COVID di Sukayaja banyak meningkat kayak, jadinya tuh mau keluar kan bingung gitu ya Pak. Jadinya aku pribadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah aja. Nah terus aku bingung Pak, jadi kayak aku kan banyak hobi gitu kan. Nah tapi kok aku ngerasa aku stuck di hobi itu aja, kayak nggak ada perkembangan sama sekali. Aku bingung Pak, gimana sih cara ngatasinya biar aku nggak stuck segitu-segitu aja, biar aku bisa meningkat. Bisa dijelaskan nggak Lia, stuck yang tadi dimaksud seperti apa gitu? Jadi gini Pak, aku tuh ngerasa stuck yang aku maksud itu kayak aku tuh nggak ada perkembangan dalam hobiku. Contohnya nih, aku kan hobi masak ya Pak. Nah terus menurut aku tuh stuck karena apa? Aku nggak bisa belajar dari luar, nggak bisa belajar dari yang kayak khusus masak atau apa. Sedangkan dulu waktu belum ada COVID nih, waktu kita masih bertatap muka gitu ya Pak, kan di sekolah ada eskul memasak. Nah kita tuh ada diajarin kayak memasak ini, terus juga banyak keseruan lain yang aku dapetin dari teman-teman aku. Terus kita tuh kayak sharing gitu ke sesama teman kayak, hai aku dapet resep baru loh, resep ini. Terus kita saling tukar resep gitu kan ya Pak. Jadi kita kayak bisa mencoba, aku nyoba resepmu loh, ternyata aku bisa nih. Terus kita bisa kayak gitu kan. Nah aku rasa kalau kita lagi di era yang offline bertatap muka, aku rasa tuh aku bisa ada perkembangan. Nah terus juga apalagi kalau misalnya aku suka juga berbahasa Mandarin gitu ya Pak. Nah kalau bahasa Mandarin sendiri menurut aku sangat susah di era COVID ini, karena kayak kalau misalnya bahasa Mandarin kan kita harus langsung harus ngomong dengan teman-teman kita. Nah kita di rumah aja misalnya melalui handphone nih Pak, jadi aku kayak bingung loh, aku cuma bisa kosakata ini tapi nggak ada perkembangannya gitu Pak. Jadi aku merasa stucknya tuh seperti itu Pak. Oke, berarti pengaruh teman juga itu luar biasa juga ya Lia sebagai partner kamu ya? Iya benar banget Pak. Jadi kayak teman tuh kayak bisa saling sharing gitu loh Pak, kayak aku dapat resep baru nih, aku dapat pengalaman baru nih, aku juga. Jadi kita kan habis itu bertukar gitu loh Pak, terus saling nyobain. Kalau misalnya mencoba gagal, pasti kita kan kayak, ayo bisa, kamu pasti bisa lebih dari itu. Nah itu yang buat aku kayak, wah harusnya sih, dan kalau misalnya masih COVID ini, susah banget sih Pak. Jadi aku bingung loh, kenapa sih aku bisa stuck terus gitu loh Pak. Iya, saya memahami apa yang Lia rasakan, dan hampir dari lingkungan kita atau bahkan termasuk diri saya sendiri dan Lia juga sebenarnya merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan di masa pandemi ini. Ada social distancing, membatasi keluar rumah dan sebagainya tadi yang disampaikan Lia itu. Sampai akhirnya ya tetap sebagai manusia biasa tetap ada di titik jenuh itu gitu. Nah, kira-kira menurut Lia, kalau misalnya kita berdiam diri, kalau misalnya kita hanya berdiam diri, apakah akan membuat Lia berkembang? Wah, kalau misalnya ya Pak, kita berdiam diri, kayak kita kan COVID udah mulai dari awal Februari kan ya Pak, sampai sekarang udah lebih dari tahun. Aku ngerasa kalau misalnya kita berdiam diri, apalagi di rumah terus, aku ngerasa stuck, kayak nggak ada perkembangan gitu. Jadi kayak, aduh aku kurang ini. Jadi kayak plan aku di selanjutnya hari belum bisa aku capai Pak. Jadi rasanya aku kemampuan aku cuma segitu aja, nggak ada peningkatan. Aku ngerasa kalau gitu tuh aku bakal tidak ada sama sekali peningkatan dalam diri aku Pak. Oke, berarti kan kita sudah bisa memahami sebenarnya. Lia sudah mengetahui juga bahwa kalau hanya berdiam diri itu tidak akan membuat diri Lia berkembang ya, hanya stuck di situ. Oke, kalau boleh tahu, bisa nggak Lia menyampaikan keinginan dalam diri Lia saat ini tuh apa? Dulu waktu belum ada COVID, waktu offline itu aku tuh sering ikut perlombaan masak, dan senangnya tuh kayak ikut perlombaan masak tuh dapat teman baru, dapat kenalan, terus juga lebih senangnya lagi kalau misalnya kita dapat juara kan. Nah keinginan aku di tahun ini atau tahun kedepannya, aku nggak mau stuck nih Pak.
salah satunya di hobi aku memasak. Aku pengennya aku tuh dapat teman baru, dapat pengalaman baru, aku bisa belajar masak bareng teman-teman, aku bisa kursus ini, kursus itu. Nah, itu salah satu pengenannya aku, Pak. Bisa menemukan potensi lain nggak, Lia? Tadi kan sudah ada satu hobi memasak. Itu yang menurut Lia menjadi hobi Lia ya, aktivitas kegiatan akhir-akhir ini. Ada hal lain mungkin yang mungkin bisa menjadi itu potensi Lia yang sebenarnya juga selain memasak itu? Selain masak, aku juga punya hobi. Jadi waktu awal-awal sebelum ada corona, aku tuh sering banget bareng teman-teman gitu tuh aku tuh ngedance, Pak. Jadi kayak ngedance gitu. Dan itu kan kayak sekarang tuh terhambat banget ya karena belum bisa ketemu sama teman-teman. Terus juga aku tuh hobinya olahraga, Pak. Selain itu aku juga hobi kayak berorganisasi, yang mana aku tuh senang banget yang namanya tuh public speaking sama orang-orang. Jadi tuh aku lebih senang kayak bertemu orang banyak, terus bercerita, public speaking itu siapa yang aku rasa aku bisa di situ. Oke. Berarti kita simpulkan nih sekarang ya, potensi yang ada di dalam diri kamu yang pertama itu memasak berdasarkan cerita tadi yang disampaikan, yang kedua itu menyukai bahasa Mandarin, dance dan organisasi khususnya di public speaking tadi. Betul seperti itu, Lia? Ya, betul, Pak. Oke. Berdasarkan keinginan kamu tadi, ada keinginan ingin berkembang di masa pandemi seperti ini kan, dengan potensi yang kamu miliki. Kira-kira apa yang ingin kamu lakukan dengan potensi itu? Aku inginnya tuh ya, Pak, saya pertama nih akan masak, pengennya dalam diri aku berkembang, aku jadi kayak contohnya di masak ini aku bisa mengikuti lomba. Tujuan aku dapat kayak sertifikat lomba gitu loh, Pak. Jadi nanti buat daftar ke perguruan tinggi itu lebih mudah. Terus juga dalam berbahasa Mandarin aku pengennya lebih lancar lagi. Jadi nanti aku pengennya S1 di China ataupun di negara lain yang menggunakan bahasa Mandarin. Terus untuk dance gitu aku pengennya sih lebih lagi belajar dance. Terus juga untuk public speaking, kalau aku pengennya di public speaking ini, jadi aku pengen wakilin teman-teman aku buat kita sama-sama yuk, jangan malu untuk berpublic speaking sama orang-orang, untuk memotivasi mereka yang kayak belum bisa ngomong depan orang. Pengennya gitu sih, Pak, rencana aku di kemudian hari. Oke, gitu ya. Kembali kita tekankan lagi, ada keinginan kamu ingin berkembang di masa pandemi ini. Nanti kita akan coba bahas itu sama-sama, bagaimana sih strategi yang bisa kita pakai gitu berdasarkan sumber daya manusia yang Lia miliki. Nanti kita ada buat perencanaan bersama. Saya coba share screen sebentar ya, berkaitan dengan metode yang akan kita gunakan untuk membantu Lia menyelesaikan permasalahan yang dirasa tadi. Ini ada tekniknya namanya WDP, Wants, Direction, and Doing, Evaluation, and Planning. Ini penemuannya William Glasser. Sekarang kita akan coba kupas permasalahan Lia berdasarkan metode yang akan kita pakai ini, Lia. Keinginan, harapan berdasarkan persepsi Lia, keinginan Lia. Nanti kita coba simpulkan sama-sama. Kita bisa bergaul lagi, terus juga aku sendiri punya keinginan tuh kayak aku mau deh memenangin lomba, salah satu lomba masak gitu loh. Oke, berarti ada keinginan tetap dorongan untuk mengembangkan diri di masa pandemi ini dominan ya, Lia ya, di situ ya, bahkan berprestasi ya. Iya. Nah sekarang coba kita melihat kembali Lia. Kita akan menggali potensi yang ada dalam diri Lia dulu. Sebelum kita bisa melakukan sesuatu dan mengarahkannya kan kita harus tahu potensi yang kita miliki dulu. Menurut Lia, potensi yang ada dalam diri Lia itu apa aja? Yang pertama adalah memasak. Memasak ya, oke. Yang kedua ada berbahasa asing, bahasa Mandarin. Mandarin. Yang ketiga ada public speaking. Dan yang keempat saya sukai yaitu ada dancing. Dance ya. Ya. Oke. Sekarang kita coba, ini potensinya sudah ada. Yang aku lakuin yaitu dengan mengembangkan teknik memasak aku. Terus juga aku susun rencana kayak, oh ya aku harus beli bahan ini, beli bahan itu. Jadi kayak aku tuh
membuat kayak list gitu loh Pak. Aku mau buat, waktu itu tuh aku buat nasi campur Bali. Nah itu tuh aku tulis semua resepnya, resep dari mulai bahan-bahannya, terus cara masaknya. Oke, mengembangkan teknik memasak ini di poin yang pertama ya, membuat list berbahasa asing yang sudah dilakukan. Kalau untuk berbahasa asing yang sudah aku lakuin, jadi aku Zoom sama temen gitu Pak. Terus kita, kan aku kan dulu kan ikut tes ngajain gitu Pak. Jadi aku kumpulin teman-teman aku nih Pak. Terus aku bilang, kita udah lama nih gak ketemu, gimana kalau kita Zoom aja, kita ngobrol-ngobrol materi bahasa Mandarin yang kita lagi belajarin. Jadi kita sharing-sharing sama teman-teman gitu, terus kita ngobrol pakai bahasa Mandarin gitu. Oke. Kalau untuk public speakingnya apa Lia yang sudah dilakukan? Kalau untuk public speaking sama sih Pak, kurang lebihnya aku ngumpulin teman-teman aku juga di organisasi, OSIS, pramuka gitu ya Pak. Aku ngumpulin mereka kayak, kita Zoom yuk sebentar buat kenalan, kita kembangin diri kita yuk di SMA Budayaan, kita bisanya apa sih, terus di SMA Budayaan ini, di OSIS kita mau ngapain aja sih, di pramuka kita mau ngapain aja sih, jadi lebih kayak pengenalan diri buat. Nah kalau untuk dance sendiri, aku melatihnya dengan kayak aku ke gym gitu Pak, terus bareng teman-teman, terus kita kayak setiap hari Kamis kita dance bareng teman-teman gitu Pak. Oke, sekarang kita masuk ke tahap evaluasi Lia. Kira-kira hambatan yang ditemui apa? Hambatannya itu di waktu Pak. Jadi hambatan yang aku temuin tuh kayak waktu pembagian waktu aku sama teman-temanku, yang mana kita hanya melalui Zoom, itu tuh kayak berbeda loh Pak. Jadi jam aku misalnya aku waktu sekolah gitu ya Pak, sama teman aku waktu sekolah itu jamnya berbeda. Jadi kita ngatur waktu untuk Zoom itu sulit Pak. Untuk aku pribadi untuk memasak, aku tuh sulit kayak mengeksplor kayak gimana sih masakan ini, yang mana biasanya tuh aku mengeksplornya kayak tanya ke yang sudah bisa masak, yang lebih mahir dari aku, tapi aku hanya bisa melalui YouTube. Kalau sekarang sih gitu Pak. Oke, itu lalu kesulitan mengeksplor ya? Ya. Berdasarkan referensi YouTube tadi ya? Ya. Oke, sekarang kita akan coba buat rencana Lia. Kita akan membuat rencana yang akan Lia lakukan ke depan. Rencana yang aku mau buat, jadi tuh aku pikir apa? Aku pengen nyiptain kayak menu baru di masakan aku. Jadi aku tuh kayak kalau misalnya aku masih di rumah aja, mungkin untuk sekarang gitu, untuk menghadapi stuck aku dalam bidang memasak, aku tuh maunya tuh aku kayak nyatet dari saya YouTube, Google gitu, nyatet nama menunya. Terus itu aku kayak kembangin di bahan-bahan, di cara masaknya itu aku bakal kembangin sampai kayak jadi resep. Nah setelah jadi resep, aku tuh pengennya aku buat di YouTube gitu loh Pak. Jadi kayak ada pembuktian bahwa aku nih bisa nih kayak nyeritain ke teman-teman aku gimana sih cara masak, gimana sih cara bikin menu ini. Aku pengennya gitu Pak. Menciptakan menu baru dan membuat YouTube sebagai pembuktian tadi Lia ya? Ya. Keren loh ini loh dia. Rencana-rencana yang kamu buat ini masih poin yang pertama, menciptakan menu baru dan membuat YouTube sebagai pembuktian. Untuk dance-nya kira-kira yang mau dilakukan apa Lia? Kalau untuk dance aku tuh kepikiran Pak, kayak aku tuh pengen kumpulin teman-teman aku yang aku latihan dance dari SMP sampai sekarang. Aku pengen kumpulin mereka jadi satu. Terus aku mau nih, gimana kita cerita-cerita yuk. Semasa kita di rumah kita ngapain aja, kita belajar dance apa aja, terus kita kayak sharing gitu Pak. Jadi kita bisa dance sama-sama lagi, mengeksplor dance yang baru. Oke, sharing ya? Iya. Mengumpulkan teman lama dan sharing dan mengeksplor gerakan dance yang baru. Anak-anak kayak milenial saya gitu kan, kalau liburan pasti pengennya ke luar kota gitu kan ya Pak. Nah aku tuh pengen kalau misalnya udah di Purwakarta udah mulai ada gitu ya Pak coronanya, aku tuh pengen ngumpulin teman-teman aku buat kita liburan kayak yang deket-deket aja deh. Sebelum kita tuh kayak misalnya kita kan nemuin turis baru gitu kan, pasti kan di sini tuh banyak banget loh, kayak contohnya di Batu Raden gitu kan banyak banget turis-turis. Nah, aku tuh pengen ngobrol sama mereka, kita kayak berinteraksi sama mereka baik melalui bahasa Inggris ataupun bahasa apa, tapi kita tuh sama kayak belajar Pak. Aku pengennya gitu sih Pak, kayak belajar sama turis-turis gitu. Sekarang saya akan coba menyimpulkan Lia dari apa yang sudah kita bahas ini. Keinginan Lia ingin tetap mengembangkan diri
bahkan berprestasi di masa pandemi ini. Nah, tentunya dengan segala potensi yang tadi dimiliki Lia. Lalu yang kedua, potensi yang dimiliki ini harus digali dulu. Yang pertama tadi ada memasak, lalu berbahasa asing Mandarin ya. Ini potensi yang ada dalam diri Lia. Lalu ada public speaking, itu ketertarikannya cukup tinggi dan suka ngedance juga. Dan yang sudah dilakukan saat ini adalah Lia mengembangkan teknik memasak. Itu sudah dilakukan, membuat list menu. Lalu Zoom sharing bahasa Mandarin dengan teman-teman. Lalu Zoom dengan teman organisasi membahas program-program, ini berkaitan dengan public speaking tadi ya. Lalu untuk yang dance ini kaitannya dengan nge-gym dan dance yang terjadwal itu tadi disampaikan hari Kamis. Lalu evaluasi yang Lia lakukan tadi itu menemukan hambatan yang ditemui adalah pembagian waktu. Lalu ada kesulitan mengekspor kegiatan dan pengembangannya, dan sementara referensi yang digunakan ini hanya berdasarkan referensi dari YouTube. Lalu Lia juga membuat rencana ke depan. Rencananya akan menciptakan menu baru dan membuat YouTube sebagai pembuktian potensi yang Lia miliki bersama teman-teman tadi, dan mengumpulkan teman lama dan sharing-sharing mengeksplor gerakan dance yang baru. Itu berkaitan dengan dance. Berkaitan dengan bahasa Mandarin ini, kalau memang COVID sudah terlewati, direncanakan akan membuat liburan untuk mempraktekkan dengan turis. Jadi pembelajaran langsung ya, Lia ya. Iya. Oke, kesimpulan ini apakah sudah sesuai, Lia, dengan apa yang kamu rasakan? Menurut aku sudah sesuai sih Pak, cuma aku masih membutuhkan saran Pak Budi ke depannya. Aku harus gimana, aku harus ngapain aja biar aku nggak stuck. Aku butuh banget sarannya dari Pak Budi gitu. Jadi aku pastinya bakal praktekin saran Pak Budi, yang mana Pak Budi tuh kayak kata teman-teman aku, Pak Budi tuh benar-benar kayak bagi mereka tuh kayak motivasi gitu loh. Jadi kayak teman-teman aku tuh banyak cerita ke aku, Li, coba deh kamu cerita ke Pak Budi, pasti kayak pas banget sama kamu, coba kamu tanya sarannya Pak Budi. Nah itu yang aku butuhin dari Pak Budi Pak. Oke, ini tentu saja saya hanya memberikan penguatan bahwa dari rencana planning yang sudah Lia buat, ini tinggal dijalankan saja. Yang pertama ini menciptakan menu baru tadi. Ini hanya perlu action sebenarnya Lia, dari dalam diri Lia, menciptakan menu baru dan membuat YouTube sebagai pembuktian. Mungkin bisa menghubungi teman yang satu hobi dulu. Ada teman yang satu hobi, di-sharingkan dengan teman-teman yang kalau sama satu komunitas kan enak ya, kesukaan yang sama untuk berdialog. Menciptakan menu baru dan membuat YouTube sebagai pembuktian masak. Tinggal bicara teknis dengan teman-teman yang lain untuk mencapai ini. Tadi kan muncul menghubungi teman yang satu hobi, yang tadi Lia sampaikan juga di awal. Ini yang berkaitan dengan memasak. Lalu yang berkaitan dengan explore dance ini. Dengan semua hambatan yang tadi disampaikan Lia, tetap kita butuh partner untuk berkembang. Jadi mengumpulkan teman dan lalu mengeksplor gerakan dance baru, lalu berkaitan dengan bahasa Mandarin, liburan untuk mempraktekkan dengan turis. Kalau masa pandemi ini mungkin kurang bisa ya. Kalau memang sudah bisa berlalu, ya mempraktekkan dengan turis mungkin bisa sambil menonton televisi atau film atau yang berkaitan dengan bahasa itu, bisa ditranslatekan atau diterjemahkan sendiri. Nah, menciptakan menu baru dan membuat YouTube sebagai pembuktian masak. Dari YouTube yang menjadi referensi, sekarang YouTube yang menjadi ajang pembuktian Lia, itu sebuah hal yang positif. Dari saya itu Lia, kira-kira sudah bisa dipahami ya Lia ya? Sudah Pak, bisa kok Pak. Nanti semoga kedepannya aku bisa ngejalanin apa yang jadi cita-citaku, apa yang jadi keinginanku ke depannya. Juga saya Pak Budi, semoga aku bisa jalanin ke depannya. Oke. Tetap semangat Lia, karena keberhasilan pengembangan diri itu tergantung dari daya juang kita. Jadi kalau kita melihat orang yang berhasil, tentu dia pasti punya daya juang yang luar biasa juga gitu, yang menentukan keberhasilan dia. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dengan saya Lia, atau sudah cukup itu? Sudah cukup sih Pak. Wah, sampai terasa ya Pak. Nyata nyaman deh ngobrol sama Pak Budi. Makasih ya Pak untuk saran-sarannya. Iya, sama-sama Lia. Terima kasih juga atas kepercayaan yang diberikan. Next time kalau ada kendala bisa menghubungi saya lagi. Gitu. Siap, ya. Oke, kita akhiri ya.
Jaga kesehatan, jangan lupa tetap berkembang. Sukses untuk Lia ke depannya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, selamat siang.